Bapak Haji Budi Laksono, Mbak Norma yang saya hormati juga saya banggakan, rekan-rekan PAC, pengurus ranting Embong Kaliasin, juga seluruh anak ranting yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pada malam hari ini kita berkumpul, ini adalah peresmian posko pemenangan Eri Cahyadi dan Armuji. Sehari-hari tempat ini nantinya juga menjadi sekretariat ranting Kelurahan Embong Kaliasin. Jadi kami selama ini terus terang kumpulnya di balai sebelah, kadang di warung kopi. Jadi kita buat di sini supaya tidak ganggu tempat lain. Kemudian Pak Eri Cahyadi yang saya hormati, perlu saya laporkan bahwa PDI Perjuangan Kelurahan Embong Kaliasin, Pak, sejak pemilu pernah kalah, Pak, kami sudah mengantarkan Pak Bambang DH, mengantarkan Ibu Risa, akan mengantarkan panjenengan untuk menjadi calon wali kota. Bagi kami warga Kelurahan Embong Kaliasin ini butuh satu jaminan, Pak. Selama para lansia, para di Surabaya ini enak, Pak. Makam di Kepote itu begitu bersih, begitu teratur. Nah, jaminan yang kami dapatkan itu insya Allah sesuai dengan pesannya Bu Risma, kita akan meneruskan kebaikan dan jaminan itu insya Allah kita dapatkan. Kemudian daripada itu kembali kepada apa yang kami sampaikan, bahwa nantinya kami akan segenap hati bekerja untuk kemenangan ini, karena yakin kemenangan ini adalah kemenangan kita semua, kemenangan warga Surabaya, kemenangan siapapun yang tinggal di Surabaya, karena di sini sudah jelas bahwa jaminan itu ada, karena panjenengan tidak lagi masih mencari-cari format, tapi format sudah ada, format sudah jelas dan tinggal meneruskan saja. Karena itu tadi warga di sini sudah merasakan betul bagaimana dipimpin Bu Risma dan dipimpin oleh Bapak Erin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eri Armuji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini ranting Kelurahan Embong Kaliasin kedatangan calon kita Bapak Eri. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua Allah meridhoi dan beliau menjadi wali kota kita. Karena juga selama ini mungkin perlu saya sampaikan juga untuk masalah sosial, masalah pembangunan infrastruktur, kami senantiasa di backup oleh Bapak Dewan kita, Bapak Budi Laksono, Mbak Norma. Alhamdulillah, mungkin dari saya Haji Jupri. Keputusan Panjunan Pak Erik, kita diundang oleh mereka, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh mereka nanti bahwa dukungan mereka Eri Armuji bisa memimpin kota Surabaya. Bapak, saya ingatkan sekali lagi bahwa di musim pandemi ini pesta demokrasi kota Surabaya dilaksanakan. Dengan itu, apabila Bapak takut dengan COVID-19, saya kira itu panitia yang perlu saya sampaikan. Yang lain-lainnya pasti akan disampaikan oleh wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Yang saya hormati PDI Perjuangan, DPC PDI Perjuangan dan jajarannya, Ketua PAC PDI Perjuangan dan Ketua Ranting PDI Perjuangan dengan seluruh jajarannya yang hadir pada malam hari ini. Dan yang saya banggakan, saya hormati semua warga. Ini menunjukkan betul bahwa Surabaya ini kota yang penuh dengan rasa gotong royong, kota yang penuh dengan rasa rukun, kota yang penuh rasa cinta kasih. Insya Allah dengan rasa itu Surabaya akan menjadi kota yang lebih hebat lagi. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, kita harus punya semangat yang sama. Kita harus punya
visi yang sama untuk menuju Surabaya yang lebih hebat, Surabaya yang lebih keren ke depan. Kalau tadi kita melihat semuanya berarti diawali dengan pendidikan. Pendidikan kalau itu hebat, maka kotanya pun jadi hebat. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita melihat sekolah SMA sekarang itu tidak ada Popda. Karena apa? Karena yang namanya sekolah SMA dikelola oleh provinsi. Nah, insya Allah di tahun 2021 anak Surabaya yang sekolah SMA atau satu level dengan SMA seperti SMK dan Mondok, insya Allah di tahun 2021 akan diberikan beasiswa. Jadi semuanya nanti tolong sampaikan ke semua warga, biar yang namanya anak SMA gak usah khawatir maneh lek ape sekolah wedi dikon bayar. Karena pendidikan di Surabaya tidak hanya 9 tahun, tapi pendidikan di Surabaya harus 12 tahun ditambah dengan kuliah. Kalau ibu bapak tanya kuliah, Pak, insya Allah di Surabaya ini pemerintah kota itu sudah memberikan beasiswa untuk kuliah itu kepada 5.112 anak. Dan itu ada yang jadi pilot, ada yang jadi pegawai bank. Jadi Bapak Ibu, kalau ternyata pada waktu kuliah pun masih membutuhkan beasiswa dari pemerintah kota, bisa mengajukan kepada pemerintah kota. Kalau tahun sebelumnya itu 5.112 sampai hari ini, berarti kalau kita meneruskan kebaikan, kalau kita melanjutkan kebaikan dan menciptakan kebaikan yang baru, nah insya Allah yang jumlahnya beasiswa harus bisa mencapai titik yang lebih jauh lebih besar daripada 5.000. Ayo dikolekno arek sing kuliah kabeh di bawah 10 juta, maka secara otomatis diberikan PPI dan di cover BPJS oleh pemerintah kota Surabaya. Jadi lek wae loro insya Allah wis ditanggung pemerintah kota. Jadi Bapak Ibu gak usah bingung lagi, gak usah khawatir. Karena uangnya pemerintah kota itu 10 triliun, kalau digunakan untuk bayar gajinya pegawai masih sisa sekitar 7,5 triliun. Jadi insya Allah yang namanya sakit itu bisa di-cover oleh pemerintah kota. Juga terkait cucu kita itu keluar dari rumah, maka secara otomatis dia akan ke tempatnya Balai RW. Balai RW dibuat tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman bagaimana? Balai RW itu bisa digunakan untuk tempat belajar, tempat TPQ, tempat mengaji. Jadi Pak, insya Allah nanti akan menjadi kota yang ramah pendidikan, kota yang ramah anak, kota yang ramah lansia. Di sana akan bisa menjadi tempat berkumpulnya. Dan itu Bapak Ibu, tadi sudah pegawai yang bekerja di sana itu harus KTP Surabaya. Jadi jenengan harus mengambil kesempatan itu. Jadi insya Allah pemerintah kota yang di depan menjadi fasilitator, jenengan ini yang harus menyiapkan. Datanya itu harus valid. Kalau ternyata datanya tidak valid, yang siapa yang belum bekerja, maka sulit buat pemerintah untuk menentukan mana yang saya ambil dulu, mana yang diprioritaskan. Jadi saya nyuwun tolong, kalau ada yang namanya posko ini, maka posko ini adalah tempat untuk mencatat, tempat untuk bermanfaat.